Legenda Lubuk Sendawali. Kisah dari Provinsi Lampung. Dahulu kala, di Kalianda hiduplah dua kakak beradik yatim piatu. Kakaknya bernama Genta dan adiknya bernama Nurma. Abang masih ingat tempat ayah memikat burung punai? Tentu saja, abang selalu ingat. Ketika Genta memikat burung, ada kejadian aneh. Tidak ada satupun burung yang menempel pada pikat yang ia pasang. Kemana perginya burung itu? Dapat sepi sekali. Aku bawa saja telur ini. Lumayan untuk makan siang daripada tidak ada lauk sama sekali. Genta bergegas pulang membawa bungkus yang berisi telur. Nurma, lihat apa yang abang bawa. Apa itu, Bang? Buka saja. Nurma tetap memasak telur ular. Namun, Nurma hanya mau memasak tanpa mau memakannya. Cuma tidak mau makan telur ular, Bang. Orang bilang kalau kita makan telur ular, kita akan berubah menjadi ular pula. Ada saja. Biar abang saja yang makan kalau kau tidak mau. Aneh. Selesai makan, Genta jadi merasa kehausan. Nurma sudah bolak-balik mengambilkan air minum hingga persediaan air di rumah habis. Tapi Genta tetap kehausan. Akhirnya, Nurma mengambil air tangga. Untuk apa air sebanyak ini? Entahlah, Pak Uli, Abang merasa kehausan terus-menerus. Sesampainya di rumah, Nurma terkejut mendapati seekor ular besar berada di rumahnya. Abang di mana? Abang ada ular besar di sini. Nurma, ini abang. Abang sudah berubah menjadi ular. Lalu bagaimana, Bang? Sudahlah adikku, daripada kau bersusah payah mengambil air terus-menerus, lebih baik kalau abang saja yang ke Lubuk Sendawali. Tapi, cuma takut ular-ular besar di sana meroyok Abang. Abang akan membela diri. Nurma naik ke punggung abang. Jangan lupa bawakan serumput selasih dan teruslah berdoa ketika abang masuk ke Lubuk Sendawali. Nurma menuruti permintaan kakaknya. Ia menaiki punggung kakaknya yang telah menjadi ular. Di perjalanan, warga kampung ketakutan melihat ada ular besar lewat. Nurma pun harus menghalau penduduk setempat yang ketakutan sekaligus berusaha membunuh ular Genta. Tolong, ular besar, tolong. Jangan, ini bukan ular, ini abangku. Tolong jangan sakiti abangku. Beruntung, Nurma kembali berhasil membujuk warga yang ketakutan. Hingga akhirnya mereka sampai di Lubuk Sendawali. Begitu tiba di Lubuk Sendawali, Nurma segera turun dan menanam biji selasih di pinggir lubuk. Ingat Nurma, jika selasih ini tumbuh subur, berarti abang menang melawan ular-ular besar. Tapi jika selasih ini layu, berarti abang dalam kesulitan dihimpit ular-ular besar. Dan jika selasih mati, berarti abang juga mati. Nurma akan ingat pesan-pesan Abang. Ketika ular Genta yang terus melawan ular besar, akhirnya kalah dan mati di dalam Lubuk Sendawali. Selasih yang ditanam adiknya pun mati. Nurma menangis sejadi-jadinya. Beberapa hari kemudian, seorang anak raja yang sedang berburu mendengar suara tangis. Semakin lama, suara tangis itu terdengar semakin dekat. Saya mendengar suara tangisan itu. Kenapa kamu menangis? Abangku telah berubah menjadi ular. Sepertinya dia sudah mati karena selasih ular itu sudah mati. Aku tolong abangmu. Pemuda tersebut memanggil ketujuh anjingnya yang memiliki kekuatan ajaib untuk menyedot air dari lubuk. Tidak lama kemudian, air dalam lubuk menyusut. Terlihatlah di dalam lubuk itu ular-ular yang hidup di dalamnya. Yang mana abangmu? Abangku tidak ada. Sepertinya dia sudah mati dan berada di dasar lubuk. Rupanya, tidak hanya anjingnya yang memiliki kekuatan ajaib. Anak raja juga memiliki ilmu sakti untuk mengembalikan orang yang sudah meninggal dengan menggunakan 7 batang lidi sakti. Anak raja membalik-balik ular yang ada di lubuk sampai akhirnya ia menemukan abang dari gadis tersebut yang sudah meninggal. Anak raja memukulkan ke-7 lidinya pada tubuh ular dengan membaca mantra dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan permohonan anak raja. Abang dari gadis tersebut hidup kembali seperti semula. Betapa bahagianya Nurma melihat abangnya hidup kembali.
Mereka mengucapkan terima kasih berulang-ulang pada si anak raja. Melihat kakak beradik saling berpelukan, anak raja semakin iba. Ia mengajak kedua kakak beradik itu untuk tinggal di istana kerajaan. Sementara itu, raja dan permaisuri cemas menunggu kepulangan anaknya. Dari kejauhan, mereka melihat kedatangan anak bersama rombongannya. Mana hasil liburanmu, Ananda? Tidak ya Anda, hamba justru bertemu dengan kakak beradik ini. Mereka butuh bantuan di Lubuk Sundawali dan aku berhasil menolongnya. Jika ya Anda berkenan, bolehkah tinggal di sini? Kami terima kedatangan kalian berdua di sini. Semoga kalian berdua senang tinggal bersama kami. Sejak saat itu, kedua kakak beradik tersebut hidup bersama di istana kerajaan. Seolah membawa keberuntungan, semenjak kedatangan mereka berdua, kerajaan semakin makmur dan sejahtera. Tidak berapa lama, ketika Nurma beranjak dewasa, Anakku, aku sudah tua. Sudah saatnya aku melihat engkau berumah tangga. Sepertinya engkau menyukai gadis yang kau tolong waktu di Lubuk Sundawali itu. raja pun merestui pernikahan keduanya. Mana perginya guru? Helikopter, helikopter. Para koper, para koper. Saya ketawain Allah ngeliatnya. Helikopter, helikopter. Para koper, para koper. 3. Abang, Helikopter, helikopter. Para koper, para koper. abang di mana? Helikopter, helikopter. Para koper, para koper. Tolong, ular.
Helikopter, helikopter. Para koper, para koper. Helikopter, helikopter. Para koper, para koper. Yang mana abangmu? Abangku tidak ada, sepertinya dia sudah mati dan berada di dasar lubuk. Stop.